Karena ilmu itu akan menghantarkan orang pada sesuatu derajat yang luar biasa. Contoh begini, sering saya sampaikan dalam pengajian, hebatnya orang berilmu itu tanah dirubah menjadi emas. Ya. Mungkin kalau dulu kita dapat cerita-cerita, tapi sekarang kita buktikan ada. Jadi kayak di Freeport Papua itu kan tanah dirubah menjadi emas karena dia bisa melihat kandungannya. Nah demikian juga akhirat. Antum kalau tahu ilmu akhirat, ilmu agama, jadi duduk saja kayak Pak Abdullah ini bisa berpahala. Duduk saja. Atau misalnya ngomong-ngomong gini, lebih baik dari sholat malam. Ayo coba bayangin. Coba bayangin. Ini kalau punya ilmu, kalau nggak punya ilmu itu dia sholat malam saja berapa rakaat, tapi dia maksiat. Tapi kalau orang punya ilmu, ngomong-ngomong saja, ngopi misalnya kita ingin ngomong, tapi tentu yang diomongkan beda ya. Kita di dalam hadis dikatakan man asbaha wa lam yatamma bi amri muslim. Nah, siapa yang pagi-pagi bangun kemudian tidak memikirkan persoalan umat Islam maka bukan dari golongannya. Nah, yang kita pikirkan itu umat Islam. Maka ketika kita memikirkan umat Islam itu derajatnya itu adalah tinggi. Karena kita itu itba para rasul. Nah, antum itu diajak ngikuti Rasulullah gitu loh. Dan para jalurnya para nabi. Yang anehnya tadi Ustaz Salman bilang, jangan-jangan kita itu ngaji sholat nggak ngerti artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener gitu. Bener. Ayo antum kalau tak tes mungkin nggak ngerti. Pasti saya yakin antum nggak bilang ini pasti nggak ngerti. Padahal itu antum baca minimal 17 kali dalam sehari. Ya itu. Singkatnya begini. Dan ini bukan antum saja, kebanyakan umat Islam nggak ngerti. Dia tiba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama mungkin artinya nggak ngerti. Yang kedua maksudnya mungkin lebih nggak ngerti lagi. Artinya aja nggak ngerti, apalagi maksud. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemarin kita kaji ya surat Al-Fatihah. Kalau antum ikut kajian tiap Jumat itu akan tahu. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu doa kita setiap hari. Ya Allah berilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan Islam, jalan Islam, jalan agama Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jalan yang engkau beri kenikmatan. Siapa itu? Para nabi, para syuhada, para sholihin, ya. Nah, antum kan tiap hari berdoa kan? Jadi jalannya orang para nabi, para syuhada, para sholihin. Saya mau tanya nih. Para sholihin yang kita tiap hari berdoa tadi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jadi jalan yang engkau beri kenikmatan, yang dimaksud jalan engkau beri kenikmatan jalannya para syuhada, sholihin, para nabi dan utusan. Kan kita gitu kan tiap hari berdoa gitu dalam sholat ya. Nah, sekarang jalannya para nabi, syuhada, sholihin itu apa? Jalan hidupnya apa? Dakwah. Berdakwah. Benar itu, bukan ibadah saja. Kalau ibadah itu harus kewajiban, itu amunisi dia dengan Allah, tapi hidupnya itu berdakwah. Saking hebatnya orang kafir, maka orang kafir memberikan arti dulu ketika kita ngaji di waktu kecil itu salah ya. Yang namanya rasul atau rasul itu adalah yang punya risalah, sedangkan nabi adalah yang untuk keluarganya saja. Itu salah. Bagaimana mungkin nabi kok berdakwah untuk keluarganya saja? Nabi itu juga sebagaimana utusan ya. Rasul, kalau Rasul dapat syariat baru, artinya baru itu menyempurnakan dari syariat sebelumnya. Sedangkan Nabi itu adalah dia dapat syariat sebelumnya dari Nabi sebelumnya, kemudian dia menyampaikan ke keluarga dan ke masyarakat. Berarti kalau antum pengen sesuai apa yang kita doakan, ihdinas siratal mustaqim misalnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ternyata umat Islam ini setiap hari berdoa 17 kali tapi nggak ngerti yang dia minta. Apa nggak musibah? Dia minta, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang benar, jalan yakni jalan Islam, syariat Islam, jalannya orang-orang yang engkau ridhoi dari kalangan syuhada, rasul, sholihin dan nabiin, yang mereka itu hidupnya untuk dakwah, tapi padahal mereka tidak hidupnya untuk mengejar dunia. Sampai di sini Pak. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, wairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa yang dimurkai Allah? Orang Yahudi. Kemudian waladdallin, orang Nasrani, orang yang sesat. Nah, kedua ini orang kafir. Orang kafir itu hidupnya itu untuk mencari dunia. Nah, bedanya di sini. Makanya untuk kita ingatkan karena kita memahami. Ayo semangat berarti ini ada yang salah. Jadi ketika antum niatannya sudah
hidupnya untuk dakwah, maka akan oleh Allah ditolong. Loh, berarti dakwah nggak kerja ya kayak Pak Abdullah ini jualan apa? Jualan pempek. Kedai apapun ada ya. Iya. Jadi nanti kalau pengen ini nikmat, ya promosi ya. Biar inilah pempek. Makassar. Ya jadi gitu ya. Artinya apa? Berarti ada yang salah dalam diri kita. Apa niat? Pertama niatkan dulu. Jadi jangan ketakutan, karena ketakutan itu setan. Setan akan bisikkan kamu, waduh nanti kalau kayak gini nanti aku rugi, kalau kayak gini aku akan miskin, kalau kayak gini aku nggak punya rumah, kalau kayak gini istriku gimana, kalau kayak gini hidup untuk dakwah anak-anakku gimana, wah itu setan. Setan itu, karena setan itu membisikkan pada diri umat orang-orang beriman dengan kefakiran, ya kan? Dengan ketakutan pada diri. Kalau kita lihat ini merinding saya. Ini kalau orang umum jangan dibahas ya, orang umum itu udah hidupnya ini para pengemban dakwah. Nanti kalau antum sudah memahami kata-kata ini, antum akan tahu sadar diri. Makanya sebenarnya kalau yang datang banyak itu lebih enak. Cuman ada udzur ya, ada udzur dan sebagainya, nggak apa-apa lah. Ya. Jadi hidup ini harus untuk dakwah. Nah, perkara kemudian saya ini sibuk itu diatur aja. Dakwah itu kan sebenarnya kan waktunya itu fleksibel banget. Ya, yang penting niat dulu. Iya. Nah, namanya manusia al-iman al-insanu yazid al-imanu yazid wa yanqus. Jadi iman itu naik dan turun. Ketika naik ini ketemu dengan orang-orang soleh, para pembawa ya, para orang-orang yang berada ahli ilmu itu akan dapat motivasi. Ya. Jadi makanya antum sering-sering dengar pengajian ya. Jadi kita sudah memberikan pelayanan tiap hari Jumat, tiap hari Sabtu. Itu habis subuh itu saya belum bahas tentang keutamaan habis subuh. Saya belum bahas tentang thalabul ilmi yang masya Allah. Yang kalau dibandingkan dengan antum dari Isya ya, dari Isya sampai subuh itu nggak tidur, sholat malam terus itu nggak pernah berhenti. Dibanding antum ngaji, menghadiri kita ngaji 1,5 jam ya, itu kalah. Sholatnya antum itu kalah kalau ditimbang tuh. Kalah. Dan itu antum nggak bisa sholat malam itu sampai, kalau Imam Abu Hanifah memang orang Arab kuat-kuat ya. Kalau orang kita itu paling kita 8 rakaat udah ngantuk. Atau 1 jam udah, jangankan 1 jam, setengah jam udah mau ngantuk. Terus antum apa hidup ini untuk apa terus ya? Ya antum orang-orang pilihan tuh jangan ikutan kebanyakan orang yang setiap hari pikirannya itu duit ya. Ya. Nah nanti antum tanyakan perkara lu, saya sibuk terus bagaimana? Nah itu perkara lain. Nanti misalnya diatur ya, jadi misalnya dakwah begini, misalnya kemudian itu namanya teknis ya. Jadi makanya nanti kalau antum dapat ilmu itu enak. Jadi ketika misalnya Ustadz Abdullah ini ya, ketika goreng kalau antum jadi orang alim itu enak. Sekarang sampai dulu ya, orang-orang di Arab Saudi ya, atau orang-orang alim lah ya seluruh muka bumi ini, kalau dia ngerti enak. Jadi goreng misalnya membuatkan misalnya pempek ini berapa menit ini? Kira-kira buat 5 menit kan. Oh cepet ya? Cepet ya. 5 menit ini buat duha ini, sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini pasti sih. Jadi ketika saya cerita ini tahadits wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat Tuhanmu itu maka kamu sebutkan terus. Makanya saya berulang-ulang. Kalau antum mungkin kalau ada, tapi mudah-mudahan nggak ada. Tapi saya yakin pasti ada. Misalnya saya pesen lebih, itu saya punya ilmu masalah itu. Kalau antum nggak punya ilmu kan nggak bisa itu. Ini
duitnya dari Ustadz maupun Ustadz Salman ataupun yang lain itu masya Allah berkahnya luar biasa. Bahkan kalau antum ilmunya kuat, saya pesen 10 nih. Tadi saya antum ilmunya belum kuat. Kalau antum ilmunya kuat, saya pesen 10, bahkan untuk tetangga saya pesan kah. Karena saya tahu kecuali kalau ini dari mohon maaf ini dari presiden, no, saya nggak mau. Karena saya pernah ditawari tahun 2060 juta itu nggak main-main. Kalau saya gila dulu harta, wah ambil itu 60 juta tahun 2000 men, wah itu masya Allah. Tak sebutkan gak enak. Dari pohon-pohon itu, bukan pohon-pohon, pohon Kamboja. Kemudian bansos sama sembako gimana? Dari presiden ya. Bansos. Itu terima nggak? Itu dari rakyat. Rakyat. Dari rakyat, bukan dari presiden, dari rakyat. Presiden nggak punya apa-apa. Dari pajak itu. Ambil sepeda bukan dari dia, dari satu tim. Nggak berani saya. Pajak pajak. Iya. Jadi gitu ya, artinya kalau punya ilmu itu enak. Nah tadi Ustadz Salman bilang, ya, ini tahadus minimah ya. Saya bersyukur pada Allah ketemu antum. Dan saya bersyukur pada Allah saya tidak dikasih. Saya pernah ditanya sebelum saya jawab, ada salah satu mahasiswa saya yang ketika saya jelaskan tentang sebuah tujuan hidup dan pengalaman kerja, saya punya pengalaman kerja yang banyak yang luar biasa. Kemudian dia tertarik banget. Kemudian dia bertanya yang menusuk hati, tapi karena saya biasa, nggak apa-apa. Ustaz, kalau penjelasan Ustaz seperti itu, kenapa Ustaz nggak sampai jadi miliarder yang ini? Yang miliarder yang wah ini. Karena pengalaman kerja kita yang luar biasa, kemudian pernah kita jadi orang kaya, tapi kok Ustaz nggak seperti orang yang jet set yang wah. Dan saya bilang, justru saya bersyukur seperti ini, karena bisa ketemu antum. Saya bisa ngisi ceramah dengan ibu-ibu, saya bisa ngisi ceramah ke masyarakat. Coba kalau saya orang dari bisnismen, kelas berat sekaliber misalnya Haritanu atau siapalah, Sandiaga Uno misalnya, wah saya tidak akan kenal dengan anda. Kenalan saya itu orang pembohong, munafik semua. Kenapa? Para pembesar duitnya banyak, para pejabat, dan itu munafik. Ini saya buka aja karena saya tahu kan masalahnya. Saya pernah kenal pejabat, saya pernah kenal para pedagang, pengusaha ya. Itu kalau sudah dalam tahapan yang atas, yang dia punya apa-apa, itu sifat kemunafikannya besar sekali. Ini secara umum ya, bukan secara khusus, secara umum ya. Karena pikiran mereka itu duit. Jadi bagaimana teman itu diakali, bagaimana teman itu memanfaatkan, bagaimana jabatan. Jadi para pengusaha itu dekat dengan pejabat itu apa? Supaya saling mengakali. Pejabat pengen dapat duit dari pengusaha pengen eksis dengan jabatan. Proyek Saling, tender. namanya simbiosis Mutualisme, saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Jadi saya bersyukur dengan adanya, bahkan kalau saya ceritakan tentang ini saya punya kitab namanya Al-Istidad fi Yaumil Ma'ad. Itu istidad itu artinya persiapan untuk hari kebangkitan. Ini aku bersyukur sekali ketemu ini ya. Sudah dapat makan banyak, nanti tak kasihkan hadis-hadis yang masya Allah. Besok Yaumul Qiyamah. Besok Yaumul Qiyamah. Ada namanya Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu Hisab itu artinya apa? Hisab itu artinya matematika. Hisabun itu matematika. Ya, kalau diartikan dengan hari berarti hari perhitungan. Nah, kemudian orang-orang beriman ditimbang. Ini saya cerita di dalam hadis itu ya, di dalam kitab Al-Istidad fi Yaumil Ma'ad. Nah, ketika orang-orang ditimbang, ahli ibadah kemudian ditimbang, kemudian dibalas, dihisab, ada yang lama, ada yang cepat ya, tergantung kekayaan yang dimiliki, kemudian dimasukkan surga ya, sesuai dengan kadarnya. Ahli ibadah haji, umroh, bersedekah dan seterusnya. Ya, mereka itu sudah ditentukan, ya belum masuk surga tapi sudah ada hisab yang begitu lama, ada yang cepat dan seterusnya. Nah, ada satu kelompok yang membuat iri semua ini. Kelompok ini nggak pakai hisab, nggak tanpa hisab, mereka langsung masuk. Sampai yang kelompok ahli ibadah, kelompok ini macam-macam itu iri semua. Siapa itu? Ini adalah orang-orang yang ketika di dunia ini diuji dengan kesulitan, kena musibah. Maka beruntunglah antum yang sering dapat musibah. Makanya orang-orang para pembawa itu musibahnya banyak. Gus Jun itu masya Allah musibahnya banyak. Dia meninggalkan dia pasrah pada Allah hidupnya untuk dari para Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, kemudian sahabat-sahabat itu sudah pasrah pada Allah.
Dan ini kalau dilihat orang sekarang dia nggak akan ketemu para sahabat itu pasarnya tingkat 5. Jadi itu yang harus kita ajarkan. Jadi orientasi mereka itu hidup untuk dakwah, bukan dakwah sekedar untuk hidup, tapi hidupnya untuk dakwah. Jadi nggak boleh dibalik, hidup untuk dakwah bukan dakwah untuk hidup. Ya. Jadi saya punya grup para kiai para ini kadang-kadang tertawa aja. Jadi kadang-kadang di zaman akhir zaman ini, jadi dakwah untuk hidup. Jadi pakai maksudnya pakai tarif. Ya. Kalau kita dikasih nggak apa-apa, tapi kalau ditarik nggak boleh. Ya. Nah itu yang terjadi, sering terjadi. Ya. Nah makanya antum ketika antum sudah mindsetnya itu untuk dakwah, maka nanti antum akan ngatur sendiri. Ya. Untuk saya, untuk untuk keluarga bagaimana, syukur-syukur istrinya ngaji, syukur-syukur anak-anaknya diajari ngaji, itu semua enak berkahnya. Ya. Dan yang lebih daripada itu apa? Antum akan dibimbing oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena antum itu tahu apa yang antum minta. Kan kita di dalam Al-Fatihah itu minta kita itu hidupnya jalan para nabi, para utusan, para syuhada kan gitu kan? Ihdinas siratal mustaqim. Nah bukan hidupnya orang kaya, bukan hidupnya para konglomerat, bukan ini. Ya. Itu maka kesalahan terbesar dari kita adalah termasuk umat Islam kebanyakan ya. Mereka minta pada Allah tapi nggak ngerti apa yang dia minta, yang nggak nyambung terus akhirnya. Dia minta tapi nggak ngerti apa yang dia minta. Misalnya, ya Allah berilah saya empek-empek, tapi empek-empek apa ya? Kalau ngerti empek-empek kan enak, ya kan gitu kan. Atau misalnya Pak Kiki minta, Pak Abdullah, saya minta apa misalnya yang tidak diketahui, atau yang diketahui lah misalnya. Kita pesen pempek, berarti kan tahu kan pempek. Artinya pempek dia pesen pempek karena tahu pempek rasanya enak, makanya dia pesen berarti. Nah kalau orang antara yang dipesankan dengan yang di order itu sama, itu berarti kan pas. Oh iya pas. Nah kalau orang itu ngomong, terus kemudian dia nggak ngerti yang dia minta. Jadi misalnya ada orang datang pesennya spaghetti misalnya ya, padahal dia nggak ngerti spaghetti itu apa. Maka ketika dikasih spaghetti dia menolak, itu bukan ini. Saya pesan spaghetti, loh ini spaghetti, ini mie. Kan gitu kan? Taruhlah orang desa lah ya, ini cerita betulan ini. Saya ini ditanya kamu, iya masa saya pesan katanya spaghetti, tapi mie. Oh duduk. Iya, atau dikasih pempek dimakan juga, baru makan spaghetti itu. Ada minyak. Kayak protes. Dia makan juga. Daripada ini ya repot. Kapal selam. Ya. Kapal selam nggak ada ini airnya. Nah jadi gitu artinya kasihan orang yang nggak punya ilmu tadi. Makanya untuk antum hidup dan kita ini saya sampaikan di masjid itu saya nggak peduli orang suka atau tidak. Yang saya takuti pada Allah. Kemarin saya nyampaikan di mana saya nggak lupa di Pondok Cabe. Saya sampaikan pertama tentang Al-Quran, yang kedua tentang Indonesia. Indonesia itu negeri kaya raya, yang tidak ada satupun negeri di muka bumi ini kecuali Indonesia yang Allah kasih kenikmatan apa sumber daya alam. Tapi menjadi bencana musibah ketika kekayaan nggak dikelola dengan baik dengan syariat Islam. Seperti ayam mati di lumbung padi. Ayam mati kok di lumbung padi? Aneh kan? Ada banyak makanan. Padahal banyak. Biasa makan purus lah. Makan daging ayam atau makan daging ayam. Dia nggak diajari makanan. Ayam nggak doyan beras. Gara-gara kasih pur. Dari kasih pur. Dari salaman set ayam. Kalau ayam nggak apa lah. Dari repot-repot makan ayam. Saya sampaikan itu, saya itu sebenarnya bukan masalah apa. Saya itu kalau orang punya ilmu itu kasihan melihat orang nggak punya ilmu. Jadi saya ngeritik tentang penguasa di sini itu setiap masjid saya ceritain. Saya nggak peduli, saya dicoret nggak masalah. Karena apa? Saya punya ilmu dan saya kasihan sebab nanti orang yang punya pejabat ini dia akan menangis menjerit ketika dia mati. Ya sedia dia nggak tahu. Sampai saya katakan terang-terangan ya. Ketika Pak Harto meninggal itu anak-anaknya santai-santai saja. Justru saya menangis, karena saya punya ilmu. Pak Harto, Pak Karno atau yang lainnya, para pemimpin yang lain meninggal dunia itu sekarang dia menjerit. Kenapa? Karena setiap pemimpin di era akhir zaman ini yang memakai sistem demokrasi itu, mereka adalah orang-orang yang menggunakan kesempatan ketika menjabat untuk menguruk keuntungan yang besar. Ya.
Ya, makanya antum diajak lewat pertemuan ini supaya antum tidak keseret kepada arus yang kebanyakan. Gitu loh. Dan untungnya, alhamdulillah, para pejabat, dari pejabat maksudnya dakwah, pengemban dakwah, ya syarikah ini sabar. Makanya bersyukurlah antum punya pemimpin seperti Ustadz Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Selalu dan dibantu dengan Ustadz Salman Al-Burni. yang galak. Alhamdulillah. Ngobrak-ngobrak. Jadi ngobrak-ngobrak itu dapat pahala banyak. Ya. Harus ada orang galak. Kalau semuanya lembut-lembut gimana? Lembut semua jadi ngantuk. Butuh, jadi makanya jangan meninggal dulu ya. Nggak bangun tidur. Preman kunci. Iya, beruak-beruak. 3:30 belum bangun. Iya. Harus ada yang galak. Saya lihat di sini belum ada yang galak memang ya. Harus ada yang galak, ya. Jadi kalau di pesantren itu kan harus ada yang galak ya. Sampai dipukuli, sampai dia kalau nggak gitu nggak bangun-bangun. Tidur kan enak. Ya. Jadi makanya harus ada yang galak. Ya. Kalau saya jangan galak-galak, nanti bahaya. Ya kan kita memberikan motivator galak nggak cocok. Nah termasuk ketika saya punya grup itu juga gitu, ada yang harus ada yang galak, 1 atau 2 atau orang. Kalau tabiatnya manusia yang semua manusia ya, termasuk para pengemban dakwah itu pengennya tuh enak-enak saja.